let go of all the fear inside you. Just believe in what you know, that love is here to guide you home. Love is here. Love is here to guide you. Love. In all the places you have been, so today I am time traveling. Da-da-da-da. Oh, today I am time traveling. And every time that you are closing your eyes, I will be beside you. And my heart will glide across the miles to fly right to you. 'Cause when I dive into the traffic, the echo of your voice is all I hear. I'm never tired of your laughing so far, but ever so near. So I lay my head to rest when the sun is rising. I start a brand new day around the moon is shining. I long to be with you in all the places you have been. So today I'm time traveling. So today I am time traveling. So I lay my head to rest when the sun is rising. I'll start a brand new day when the moon is shining. I long to be with you in all the places you have been. So today I am time traveling. Da-da-da-da. Oh, today I am time traveling. This world is small, but full of things that we will never know. Answers to questions we try to find, the reason that we live and why we die. But I know what I've seen, simple mystery. So come on, babe, let's not waste a moment or another day with answers to questions. Let's live our lives, finding a meaning of a different kind. I know what I've seen in you and me. All the wonders of this world I found, they mean nothing without you. And all the answers that may come from my mouth, they mean nothing without you. Without you.
dimples in your cheeks when I make you laugh. I know what I've seen when you smile at me. I know what I've seen. Simple mister. And all the wonders of this world I found, they mean nothing without you. And all the answers that may come from my mouth, they mean nothing without you. Without you. I've been taking mornings slowly, waking up with the sweet sound of the birds, reading books and sipping coffee. I forgot how much I love getting lost in words. Well, it took us a while to get here. It took the world falling apart, but maybe we needed to take a step back to remember how lucky we are. It's like time is falling asleep in the afternoon, sunlight that's keeping us warm. Against our will, we're finally sitting still and savoring the days before they're gone. I wonder how it took us this long. Spend our evenings telling stories and playing games like we were all kids again. Sitting on the front porch laughing, it's gotta be the finest medicine. It's like time is falling asleep in the afternoon, sunlight that's keeping us warm. Against our will, we're finally sitting still and savoring the days before they're gone. I wonder how it took us this long. This long, this long. It's like time is falling asleep in the afternoon, sunlight is keeping us warm. Against our will, we're finally sitting still, savoring the days before they're gone. I wonder how it took us this long. This long. Just hold on, I know that you are hurting. We will make the break of dawn. I see the morning coming. Honey, you are not alone, 'cause I am right beside you.
I know you feel your strength is gone, so I will carry you back home. I will carry you back home. I will carry you, little angel, just let go of all the fear inside you. Just believe in what you know. The love is here to guide you home. Love is here. Love is here to guide you. Love is here. Love is here to guide you home. Love is here. Love is here now. Everything will be okay. This will not defeat you. Hope is rising from the grave, 'cause love is here to conquer all. Love is here. Love is here to conquer. Love is here. Love is here to conquer all. Love is here. Love is here now. Love is here to carry you. Love is here to help you through. Love is here to make you free. Love is here. Love is here to guide you home. When faith is on the run, love will believe for you. When hope is all but gone, love will be strength for you. When your eyes begin to close, love will see for you. When your heart begins to break, love is here to hear you now. Love is here to hear you. Love is here to hear you now. Love is here. Love is here to hear you. Love is here. Love is here to hear you. Love is here to carry you. Love is here to hear you. Love is here to help you. Love is here to guide you. Love is here to take you. Love is here to hold you. Love is here. Love is here to guide you home. Love is here to guide you. Little angel, just let go of all the fear inside you. Just believe in what you know. The love is here to guide you home. Oh, it's different now than I remember. From all the colors of September, we fall into that same honest day. Lately I bite more than I can swallow, and I've sealed these senses in a bottle. Then I wish we could go back that way. Hang on, darling, these memories, like mending a broken room in our hands.
all that matters. All the spots and slips and spatters from you to me to somebody else. Hang on, darling, these memories like painting an empty room in our hands, but still out of touch. Thought I'd forgotten how to dream without you, a part of me, my sweet Constantine. And I wonder now instead how you live inside my head. Once a figure, now a shadow on the bed. Hang on, darling, these memories, will they fill up an empty room in our hands, but still out of touch. I haven't forgotten how to dream without you, a part of me, my sweet Constantine. So you're leaving, you got your mind made up. Please don't waste all my time. All my friends said that you were bad news, and I was hoping they weren't right. I don't wanna sound too desperate. Maybe it's 'cause of the wine. You know where to find me if you ever find yourself across the state line. Brightest mornings and darkest evenings, you are always on my mind. These haunted hallways that I'm left walking, would you have stayed if I asked twice? And I don't wanna sound too desperate. Maybe it's 'cause of the wine. You know where to find me if you ever find yourself across the state line. And I don't wanna sound too desperate. And maybe it's 'cause of the wine. But you know that it's never a question if you change your mind. You know where to find me if you ever find yourself. If you ever find yourself, you know where to find me across the state line.
Eyes like forever, you won't forget her. Just one glance makes time run away. Smile like the sunset, I'll never regret. Every second feels like a day. See, I've been worn down, but it feels so right now. As I say, stay, I've been waiting for you. As I say, stay, won't you wait for me too? Yeah. This heart's been broken, you wouldn't know it. I'm good at hiding the scars. My eyes deceive me, I can't believe that she has a hold of my heart. See, I've been worn down, but it feels so right now. As I said, stay, I've been waiting for you. As I said, stay, won't you wait for me too? Oh. But it feels so right now, right now. I said, stay, I've been waiting for you. As I said, stay, won't you wait for me to see one moment of all we could do? Children, oh, what our love could do. Maybe we'll live in Vegas or a house with picket fencing. Oh, what our love could do. If I got you, babe, you got me. There ain't nothing we couldn't be. From year 1 to year 52. Oh, what our love could do. Maybe we'll pick up fishing or start a family business. Oh, what our love could do. Maybe we'll find some best friends or a dog named Fred, and that's it. Oh, what our love could do. If I got you, babe, you got me. There ain't nothing we couldn't be. From year 1 to year 52. Oh, what our love could do. Oh, what our love
It's hard to stay sober when all I want and all I need is you. Tomorrow, if I see you at the show, dear, you'd know the look of true fear in my eyes if words don't materialize. I pinned that luck up on falling stars, set my love up in total cards. Next time I'll get it right. Remember last December when we braved through the wildest weather just so we could finally be alone. Now left to my own devices, I cling to the worst of vices, all in search of some kind of home. I tell myself it doesn't matter anymore. I was just some kid picking candy off the floor. And next time I'll get it right. Up on falling stars, set my love up in total cards. Next time I'll get it right. Let the first sound you hear be a beating heart, speeding bright, speeding bold. As when your eyes come to me, I'm humbled constantly, a supernova in sight. In the rising and fall of the mountains in your breath, there are dreams, there are dreams. Remember, yours is the heart that paints the world very best in the colors of your life. Be kind, have courage, treat yourself with dignity. Walk tall, speak sweetly, and be brave enough to leave. It's when you Last December when we braved through the wildest weather just so we meet you in the night. You are not, you're not alone.
Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Punya pertanyaan seputar kesehatan tapi bingung nyari jawaban? Udah scrolling tapi ragu, bener nggak ya? Tanyakan langsung saja di acara Tanya Pakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat sehat semuanya. Selamat sore, apa kabar di sore hari ini? Semoga sehat ya sobat sehat, dan gak bosen-bosen kami selalu mendoakan Anda untuk selalu sehat harapannya ya. Karena cuaca lagi sedikit-sedikit ekstrim nih sobat sehat, dan kita jumpa lagi. Semoga Anda dalam keadaan sehat di acara Tanya Pakar setiap hari Kamis sore ya. Sobat sehat, gimana hari Anda nih hari ini? Lancarkah atau mungkin ada kendala-kendala? Yang penting bisa menikmati hari ini, itu sudah cukup gitu ya. Dan sobat sehat, di acara Tanya Pakar seperti biasa kita akan menghadirkan pakar-pakar dari FKKK UGM untuk Anda nih sobat sehat, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sobat sehat semuanya yang mungkin sudah mengajukan pertanyaan dari kemarin sudah kami kumpulkan ya. Dan hari ini sobat sehat kita akan berbicara tentang bagaimana cara mengontrol emosi, dan telah hadir di edisi hari ini, hari Kamis 6 Oktober 2022, ada Ibu Astuti Dian Lestari, Magister Psikologi Psikolog dari Layanan Konseling Psikologi FKKFK UGM, atau biasa kami panggil Mbak Dian. Begitu, saya sapa dulu. Selamat sore Mbak Dian. Selamat sore Mbak Galuh. Sehat ya Mbak Dian ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini Mbak Dian ini selalu ditunggu-tunggu nih dari Layanan Konseling Psikologi di Raisa Radio. Terima kasih banyak sudah mampir kembali nih di acara yang berbeda nih Mbak Dian. Ya. Dan sobat sehat, pernahkah Anda, dan hari ini kita akan bahas tema yang menarik bersama dengan Mbak Dian ya, Mbak Dian ya. Dan sobat sehat, pernahkah Anda pernah melakukan sesuatu yang merugikan karena sulit mengendalikan emosi, atau mungkin pernah sedih berkepanjangan? Nah, hal itu akan kita bahas selama kurang lebih 1 jam ke depan di acara Tanya Pakar, mengenai bagaimana nih cara mengontrol emosi. Tentu ini emosi ini sangat akrab dengan kita sehari-hari. Namun sebelumnya nih, kemudian izinkan kami untuk meluruskan dulu. Ada banyak orang dari mungkin sobat sehat juga yang berpikir bahwa emosi itu adalah sesuatu yang saat kita marah. Orang emosian, orang marah-marah, mudah marah. Apakah kita emosi itu adalah marah atau gimana Mbak Dian? Iya ya, kalau di Indonesia kita sering bilangnya, oh kamu nih orangnya emosian. Jadi kesannya tuh negatif gitu ya. Nah, gitu. Jadi sebenarnya apakah emosi itu hanya untuk apa ya? Maksudnya yang sifatnya kayak marah kayak gitu ya, yang atau sedih yang negatif kayak gitu. Nah, sebelum kita ngomong kita lebih jauh gitu ya, kan judulnya itu bagaimana kita mengelola emosi gitu. Nah, yang pertama kita harus paham dulu sebenarnya emosi itu apa sih gitu ya. Nah, emosi itu adalah jadi reaksi nature-nya manusia gitu ya, sebagai bentuk respon atas peristiwa yang dia alami kayak gitu. Jadi sebenarnya itu adalah reaksi gitu ya, reaksi yang kemudian kita munculkan pada suatu situasi tertentu gitu. Nah, reaksinya maksudnya reaksi yang gimana sih gitu ya. Jadi tuh sebenarnya ada komponen-komponennya dalam emosi itu gitu ya. Bukan sekadar oh kamu marah, oh kamu sedih gitu ya. Gitu. Tapi secara singkatnya ada 3 hal gitu ya. Bagaimana kemudian penilaian kita terhadap emosi yang kita rasakan gitu ya, atau peristiwa yang kita rasakan. Nah, pada saat kita merasakan emosi tertentu itu kok sebenarnya kan diikuti sama respon fisiologis gitu ya. Misalnya kalau kita marah tuh kan rasanya kadang kita ngeh ya kalau kayaknya panas gitu mukanya gitu ya. Atau kalau orang lihatnya kamu kayaknya udah merah banget gitu ya. Misalnya aku nggak marah kok gitu ya, tapi kelihatan tuh mukanya merah banget misalnya gitu. Nah, kemudian juga respon secara perilakunya seperti apa kayak gitu. Itu ya kayak secara singkatnya. Jadi emosi itu ya
kita setiap hari, setiap saat gitu ya, gitu. Tapi kan ada yang kemudian intens sekali, ada yang apa ya, levelnya tuh biasa aja gitu. Nah, gitu Oh, sih kurang iya. lebih. Jadi, terima kasih Mbak Dian. Jadi emosi itu tidak melulu soal marah saja. Tadi Mbak Dian juga menyebutkan ada juga emosi-emosi yang lain ya Mbak Dian ya. Hmm. Hmm. Ada berapa jenis emosi sih Mbak Dian Ya. dalam tubuh kita tuh? Oh ya, jadi emosi kan kalau kita apa namanya suka mengkategorikannya kan emosi positif, emosi negatif gitu ya seringnya ya gitu. Tapi dari berbagai teori yang ada gitu ya, secara umum itu dikenal ada 6 emosi dasar gitu. Nah kadang-kadang yang kita alami itu kayak campuran gitu. Jadi bisa kadang-kadang kita ngerasanya, makanya kita suka bilang kayak aku nggak tahu apa yang aku rasakan. Nah itu karena mix gitu ya. Tapi yang ada 6 itu yang dasarnya yang biasa dikenal tuh ada yang pertama takut, terus jijik, emang jijik, terus marah, terkejut, senang, dan sedih. Itu 6 yang dasarnya kayak gitu. Tapi apa namanya, itu nanti ada apa ya, ada macam-macamnya lagi ya gitu. Misalnya takut tuh bisa kalau lebih rinci ya, lebih berkembang lagi tuh misalnya kayak cemas, terus nervous ya, gugup gitu misalnya. Atau misalnya kalau senang tuh bisa bentuknya tuh joy, apa kayak kita enjoy sesuatu gitu ya, euforia gitu ya. Terus bisa bentuknya apa namanya, ya kita ngerasa apa ya, hari itu kayak cerah banget gitu ya misalnya gitu ya. Kalau kita menggambarkan sama mungkin kalau hari-hari ini kan mendung, gloomy gitu ya, mungkin itu kayak lebih termasuknya kayak ke kategori kesedihan gitu kayak gitu. Tapi yang paling dasar itu 6. Jadi kita perlu belajar gitu ya untuk mengenali ketika kita mengalami emosi tersebut. Iya, baik. Terima kasih Mbak Dian. Ternyata ada 6 kategori emosi yang mestinya harus kita pahami. Dan kadang tadi juga Mbak Dian menyebutkan kadang kita sendiri nggak paham nih emosi kita rasanya nyampur semua gitu ya Mbak Dian ya. Nah ini mungkin permasalahan kita semua nih Mbak Dian termasuk saya juga. Nah, kenapa kita ngerasa tercampur dan sulit mengenali emosi diri kita tuh sebetulnya kenapa sih? Ya jadi ada banyak faktor ya yang mempengaruhi bagaimana sebenarnya keterampilan kita dalam mengelola emosi gitu. Jadi sebenarnya kenapa tadi saya bilang kita harus paham dulu emosi itu apa gitu ya. Jadi sebelum kita belajar lebih jauh tentang bagaimana mengelola emosi, yang paling mendasar itu adalah pada bagaimana kita tuh punya emotional awareness. Jadi sadar akan emosi yang kita rasakan. Nah, sebenarnya apa aja yang mempengaruhi bagaimana kita tuh bisa punya emotional awareness atau bagaimana keterampilan mengelola emosi kita? Ada banyak faktor, bisa kondisi fisiologis, kondisi fisik kita kayak gitu. Misalnya kan ada ya kalau orang tuh punya misalnya yang ekstrimnya misalnya punya penyakit tertentu itu kan cenderung lebih mudah marah misalnya atau lebih sensitif gitu ya misalnya. Itu dari sisi fisiologis. Kayak ya gampangnya kalau kita lapar itu kan senggol bacok ya kayaknya. Kalau belum makan gitu ya misalnya gitu, atau ngantuk gitu kan misalnya. Terus bisa juga ada faktor sosial budaya itu sangat berpengaruh gitu ya. Kita kan di Jogja ya Mbak ya, kalau di Jogja tuh agak kalem gitu ya, maksudnya bukan tipe yang nunjukin gitu kalau pokoknya netral gitu ya, walaupun orang kamu mau marah, mau kesel, mau seneng, kalem aja gitu misalnya. Tapi beda mungkin kalau sama teman-teman kita yang dari daerah kota besar misalnya seperti Jakarta gitu ya, biasanya kayak lebih ekspresif gitu ya misalnya. Nah itu sosial budaya tempat di mana kita tinggal itu juga mempengaruhi. Terus yang selanjutnya adalah kita tuh ini ya kultur di keluarga seperti apa, artinya pola asuh yang kita terima dari kecil itu seperti apa, kondisi lingkungan rumah kita tumbuh besar dalam keluarga yang seperti apa, kita tuh waktu kecil kita diajarin nggak sih gitu ya. Kan maksudnya kalau kita kan dulu apa ya, kayak
hal seperti ini tuh kan life skill yang nggak ada pelajarannya gitu ya maksudnya ya. Tapi dan kadang-kadang juga mungkin beda ya kalau orang tua saat ini dari orang tua kita dulu gitu. Nggak secara langsung gitu, tapi artinya ya kita diajarin nggak sih? Kita belajar dari kecil terbiasa misalnya menunjukkan emosi kita, mengekspresikan secara eksplisit gitu ya, atau enggak gitu. Orang tua kita lihat nggak cara misalnya bagaimana kalau orang tua kita marah tuh kayak gimana sih gitu. Misalnya kita jadinya silent treatment, karena terbiasa kayak gitu. Lihatnya tuh kalau di keluarga kalau marah tuh artinya diem itu artinya marah misalnya seperti itu. Itu juga jadinya mempengaruhi cara kita mengenali emosi, mengelola emosinya tuh kayak gimana gitu. Jadi kita apakah baru belajarnya pas udah gede ya karena ngerti sendiri belajar jadi harus ini ada ya jadinya bisa, atau itu jadi faktor stimulasi itu juga penting gitu ya untuk kemudian bisa tadi bisa ngerti atau enggak gitu ya, tahu gitu ya, tahu kamu sedang merasakan apa. Itu yang mempengaruhi gitu. Menarik Mbak Dian, ternyata banyak faktor yang bisa mempengaruhi kita untuk keterampilan dalam mengenali emosi kita. Tadi disebutkan Mbak Dian ya, Sobat Sehat, ada juga dari fisik juga, sosial budaya, dari keluarga juga. Dan mungkin ini Sobat Sehat sudah mulai menganalisa dirinya sendiri nih Mbak Dian, kira-kira sudah pintarkah, sudah terampilkah saya untuk mengenali emosi saya? Nah Sobat Sehat, untuk Anda yang sudah bergabung di radio nih, sudah ramai banget ya, terima kasih Anda sudah bergabung, dan semoga Anda di sore hari ini sambil santai gitu ya, karena memang mendung-mendung enaknya sambil nyantai, boleh bertanya langsung di WhatsApp kami, di WhatsApp-nya Raisa Radio di 0812-3239-7300, dan Sobat Sehat yang berada di Zoom juga boleh bertanya langsung. Nih, masih bersama dengan Mbak Dian nih, Sobat Sehat, kita mengupas tentang bagaimana cara kita mengontrol emosi kita. Ternyata banyak hal yang mempengaruhi emosi kita nih, Sobat Sehat. Nah, Mbak Dian, tadi Mbak Dian menyebutkan ada berbagai faktor. Nah, kalau kita lantas terus merasa, waduh, kok kayaknya ada beberapa hal-hal yang sudah mempengaruhi keterampilan saya mengenali emosi saya, dan kok rasanya saya kurang terampil nih mengenali ya. Nah, untuk belajar, untuk mengenali atau mungkin mengontrol emosi itu, apakah ada kata terlambat? Kalau misalnya sudah seusia kita gini, gimana? Ya, jadi practice makes perfect itu berlaku gitu ya. Jadi kan otak kita itu kan elastis gitu ya. Maksudnya walaupun ibaratnya misalnya kita udah memasuki usia dewasa misalnya ya. Kalau belajarnya baru sekarang gimana gitu. Ya tentu beda ya kalau misalnya kita mempelajari sesuatu dari kita kecil sama pas udah gede, itu pasti akan berbeda gitu. Nah, tapi kemudian tidak perlu khawatir kalau misalnya kayaknya emang ada yang salah gitu ya, atau memang merasa kurang terampil, kita baru belajar sekarang ya nggak masalah kayak gitu. Tapi kita memang harus konsisten gitu. Jadi memang perlu terus berlatih gitu ya. Dan karena kan setiap hari, ya apalagi kalau kita dewasa tuh punya banyak tuntutan peran gitu ya, di rumah, di kantor gitu ya, atau kalau mahasiswa ya di kelas gitu-gitu. Itu kan kita setiap saat tuh ini ya, punya masalah terus gitu ya, kayak ada banyak hal yang mungkin triggering gitu. Jadi ya memang harus latihan terus gitu. Jadi nggak cukup misalnya dengan kayak misalnya kita banyak baca buku gitu ya, atau kayak ikut sesi seperti ini, tapi kayak emang yang paling penting ya harus dipraktekin kayak gitu, dan emang harus belajar terus gitu, karena nanti pasti akan meningkat terus ya, kayak requirement yang kita perlu gitu. Amin. Ini kalimat dari Mbak Dian nih bikin kita optimis ya Sobat Sehat. Kita nggak telat untuk belajar mengenali emosi. Tadi Mbak Dian juga mengatakan kalau untuk kita bisa mengontrol emosi, kita harus mengenali emosi kita. Mbak Dian, permasalahannya sekarang adalah kita kadang mudah sekali untuk mengenali emosi-emosi. Wah, saya kayak lagi bahagia nih, lagi happy, karena kelihatan kalau lagi happy. Nah, lalu bagaimana cara mengenali emosi-emosi kalau emosi yang tadi sebaliknya, yang emosi negatif, yang kadang nggak kelihatan, campur-campur. Iya, jadi yang pertama perlu dipahami ya, kan emosi itu sifatnya tuh bukan menetap gitu ya. Jadi emosi itu come and go kayak gitu. Jadi dan
kadang-kadang kita bisa merasakan emosi itu intensitasnya tuh beda-beda gitu ya. Kadang misalnya kita misalnya contohnya kayaknya saya orangnya cukup temperamen gitu, mudah marah, tapi sebenarnya kita tuh juga nggak akan marah yang dalam intensitas yang sama terus kayak gitu misalnya gitu. Jadi bisa ringan aja, bisa sangat intens gitu ya gitu. Tergantung juga kayak situasi yang terjadi itu apa atau dengan siapa kayak gitu. Dan kita perlu ingat bahwa tidak ada emosi yang baik atau buruk gitu ya, maksudnya jelek gitu, jelek atau baik kayak gitu. Kalau kita kemudian membedakan misalnya emosi negatif sama emosi positif itu kan lebih kepada bagaimana experience-nya kita mengalaminya. Maksudnya kan kalau happy itu kan lebih ke apa ya, berhubungan sama sesuatu hal yang emosi yang positif itu kan berhubungan sama sesuatu hal yang menyenangkan, yang kemudian meningkatkan apa ya, hal-hal positif lah dalam diri kita. Nah, kalau yang negatif sebaliknya, tapi sebenarnya baik yang emosi positif maupun yang emosi negatif itu tadi ya nggak jelek atau nggak buruk kayak gitu. Jadi karena tadi kan di awal bilang kayak emosi itu sebenarnya respon netral kita gitu ya atas suatu peristiwa yang kita alami gitu. Jadi kalau misalnya situasinya buruk gitu ya, misalnya kita baru putus sedih ya nggak apa-apa gitu loh, marah ya nggak apa-apa gitu ya. Misalnya kita ya ternyata aku di ghosting sama ini gitu ya. Ya marah pasti ya, nggak apa-apa, boleh marah gitu. Jadi kita perlu pahami bahwa dalam seharian kita tuh boleh merasakan emosi apapun gitu ya, karena dan kita sesuaikan nih sama situasinya gitu. Kayak ini nih make sense nggak kalau aku ngerasa seperti ini setelah aku mengalami peristiwa seperti ini kayak gitu ya. Jadi kita tadi ya Mbak, gimana sih mengenalinya gitu ya. Yang pertama dia kan karena kita tuh itu kan reaksi atas satu peristiwa. Jadi kita tuh cek dulu nih, kita tuh bisa nggak sih sebenarnya ngelabelin. Tadi kan emosi itu yang pertama tuh harus tahu dulu ini marah atau apa gitu. Iya. Nah kalau misalnya kita belajar itu dari hal-hal yang sederhana aja gitu. Maksudnya kadang-kadang kalau kita mengevaluasi ya keterampilan kita yang tuh pas lagi stressful banget itu mungkin akan susah gitu karena nyampur. Tapi mulailah dari hal-hal sederhana. Misalnya hari ini aku ketemu temen nih gitu ya, ketemu teman lama, kita ngobrol di talk gitu. Apa yang kemudian kita rasakan ya tadi ya pas ngobrol gitu. Jadi kita biasakan seperti itu gitu. Oh senang kayak gitu. Apa yang kemudian sampai itu dulu gitu ya, kayak aku senangnya aku senang banget gitu ya. Biasanya kalau misalnya dalam sesi counseling ya, biasanya saya mengajarkan tuh kita biasanya latihan untuk kayak coba ngerating emosi yang kita rasakan gitu. Kalau udah tahu nih, kalau udah tahu kayak ini apa nih gitu ya. Nanti coba di rating 1 sampai 10, kamu rasanya berapa kayak gitu. Kayak intens atau enggak gitu. Iya, jadi yang ada ratingnya tinggi apa rendah nggak cuma acara TV aja ya Mbak Dian ya, kita perlu merating emosi kita ya. Iya, tuh. Berarti kita harus selalu berdiskusi sama diri kita sendiri, nanya ke diri sendiri gitu ya Mbak Dian ya, tiap hari. Untuk latihannya. Ya, untuk kadang-kadang maksudnya gini, kalau kita kan kadang-kadang tuh kita ngerasa hidup tuh kayak udah ngalir aja ya Mbak ya, kayak nggak ada kesempatan sebenarnya kita tuh ngeproses apa yang sebenarnya kita alami kayak gitu. Nah, kalau ibaratnya yang terjadi itu maksudnya hal-hal yang tidak terlalu berat sih nggak masalah, tapi nanti kalau kemudian kita jadi membiarkan lewat begitu aja hal-hal yang besar itu akan jadi masalah di kemudian hari. Jadi sebenarnya kayak nggak selalu kayak gitu, tapi kalau untuk latihan ya memang harus kita ngambil waktu gitu ya, nanti tuh akan otomatis ya lama-lama. Rasanya emang kayak teknis banget gitu pas awal-awal, tapi nanti lama-lama kita akan lebih mudah gitu. Misalnya, oke, nah aku jadi marah nih gitu. Jadi misalnya yang tadinya kita kalau marah kebentak-bentak orang misalnya, jadi kayak lebih akan aku marah, jadi udah lebih kesadarannya meningkat, jadi
misalnya menyingkir dulu gitu ya, nggak menyendiri dulu misalnya gitu, atau kayak duduk dulu gitu ya misalnya, kayak gitu sih. Ya, terima kasih Mbak Dian. Nah, ini satu tips nih Sobat Sehat yang bisa Sobat Sehat kantongin nih dari Mbak Dian untuk kita bisa melatih untuk mengenali emosi kita, yang mana ini adalah sangat penting dan tadi sudah dikatakan oleh Mbak Dian nih Sobat Sehat bahwa ini tidak diajarkan di bangku sekolah atau bangku kuliah ya Mbak Dian ya. Ini skill yang harus kita bentuk sendiri untuk bekal ke depan ya. Jadi memang harus latihan Sobat Sehat karena dan itu bisa dilakukan dengan cara yang sederhana tadi ya. Ya Sobat Sehat, bisa kita lakukan setiap hari, menanyakan kepada diri sendiri, hari ini apa yang dirasakan gitu ya Mbak Dian ya. Nah itu kalau udah biasa nanti kayaknya akan lama-lama bersahabat sama diri sendiri juga deh Mbak Dian ya. Iya, mungkin kalau kita nggak biasa gitu kayak kok kayak ribet gitu ya, kayak maksudnya kayak setiap hari harus berkontemplasi ibaratnya gitu, kayak sempat udah capek kerja, belajar segala macam. Enggak gitu, tapi nanti lama-lama bisa. Terus nambahin ya Mbak, selain tadi misalnya dengan kayak nge-rating gitu. Itu kita bisa untuk kayak tahu apa yang sebenarnya kita rasakan tuh misalnya bisa dengan cerita sama orang-orang terdekat gitu. Sebenarnya kan kalau kita cerita itu kan kayak kita kayak bercermin ya gitu. Jadi ibaratnya saya akhirnya tuh menganalogikan sharing ke orang lain kayak bercermin gitu. Kan kalau kita bercermin, misalnya kita kan pakai kerudung tuh udah biasa ya, jadi mungkin nggak bercermin kita bisa gitu. Tapi kan kalau kita bercermin kita jadi benar-benar bisa tahu kayak ini udah bener, udah bagus atau belum gitu ya, ini udah rapi atau belum. Jadi kayak kita pas kita cerita sama orang lain tuh biasanya nanti kita bisa lebih dapat insight kayak ternyata tuh ini tuh yang aku rasakan, atau kayak emosi yang aku punya gitu ya, atau perasaan yang kemudian muncul kayak gitu. Jadi bisa juga dengan cerita ya, curhat itu juga salah satu cara kita untuk tahu emosi kita. Oke, terima kasih Mbak Dian. Itu tadi ya Sobat Sehat, ditambahkan lagi oleh Mbak Dian bahwa ada cerita dengan orang terdekat gitu ya Mbak Dian ya. Yang pertama tadi menanyakan kepada diri sendiri, bertanya hari ini kenapa, dan yang kedua bercermin atau bertanya kepada teman. Ada lagi mungkin Mbak Dian sebelum nanti kita beranjak ke bagaimana mengontrol emosi, mengenali emosi, selain itu ada tips-tips lagi untuk Sobat Sehat nih? Ya, jadi emang kita perlu tadi ya dalam rangka latihan itu kita kayak perlu tentukan kayak habit apa sih yang mau kita biasakan. Maksudnya kayak kebiasaan apa yang mau kita terus lakukan kayak gitu untuk menghadapi situasi tertentu gitu. Maksudnya untuk mengenali emosi ini tuh kita ya tadi kan practice makes perfect. Jadi kita tentukan gitu. Kira-kira aku mau caranya gimana ya misalnya gitu. Ataukah misalnya belajar kan kadang ada yang nggak biasa cerita ke orang lain gitu ya misalnya, atau kayak coba buka diri sharing gitu, nggak harus masalah ya gitu ya kita sharing itu, nggak harus aku tuh nggak biasa cerita sama orang gitu ya, maksudnya nggak nyaman untuk sharing, nggak harus sharingnya tuh masalah atau ya kayak isu-isu tertentu dalam diri kita, tapi kayak sehari-hari aja tadi aku tuh makan bakso enak banget gitu ya misalnya di depan kampus gitu, rasanya seneng banget habis kuliah seharian gitu ya, lapar ketemu makanan yang enak gitu. Jadi kan hal yang sepele gitu. Jadi kita tentukan gitu ya, kalau mau ngelatih skill emang kayak harus jelas gitu, kita caranya mau pakai yang mana gitu. Gitu. Dan kadang bercengkrama kayak gitu dengan teman sederhana, topik yang sederhana pun bisa bikin kita bahagia juga ya kayaknya Mbak Dian. Jadi relief gitu. Iya, dan Sobat Sehat bisa menentukan nih kayaknya ya Mbak Dian, kalau misalkan Sobat Sehat misalkan bertanya ke diri sendirinya tidak suka secara lisan, kalau misalkan menulis gimana Mbak? Ya menulis bisa juga gitu ya Mbak ya gitu. Misalnya kan bagus tuh kalau misalnya kita membiasakan diri journaling gitu, bikin jurnal gitu, bikin diary ya bahasanya gitu, kayak bikin catatan gitu ya, bikin catatan. Kalau misalnya kan bisa macam-macam ya, bisa bentuknya tuh kayak lebih deskripsi peristiwa apa yang baru kita alami, atau
kalau itu masalah apa yang kita alami, atau bisa dalam bentuknya tuh spesifik tadi ya, kayak aku mau belajar emosi ini, jadi aku mau identifikasi gitu ya, emosi emosi yang aku rasakan tuh apa gitu ya misalnya gitu. Jadi menulis kan tadi kayak cerita sebenarnya, jadi kayak kan ya aku bilang kalau biasa sehari-hari itu kan otomatis tuh kayak pikiran kita, emosi kita segala macam itu kayak di pause, kita lihat lagi gitu. Kayak gitu. Jadi nulis cerita tuh kayak gitu, refleksi sih sama bentuknya. Oke, jadi tergantung kita yang milih mau yang kayak gimana. Yang penting latihan tetap harus jalan gitu ya Mbak Dian ya. Oke Mbak Dian, kita masih banyak lagi yang mungkin akan Sobat Sehat pengen tahu tentang bagaimana mengontrol emosi. Tapi kita jeda dulu Mbak Dian, mohon maaf ini kayaknya semakin asik perbincangannya. Setelah ini Sobat Sehat kita akan obrolin lagi nih gimana mengontrol emosi yang baik untuk kita, dan Sobat Sehat masih terbuka untuk Anda yang bisa bertanya, yang mau bertanya silakan ya di line WhatsApp kami di 0812 2397300. Mbak Dian, mohon izin kita jeda, kita break dulu. Nah, ini kita akan sapa Mbak Dian lagi, dan Sobat Sehat tetap bersama kami di Raisa Radio Indonesia Sehat. Hai, apa kabar kau di sana? Sudah bertahun tak bertemu. Ku tak perlu bicara, hanya ingin dengar suaramu. Aku rindu. Hei, aku baik-baik saja. Lama tak ku dengar darimu. Aku lelah menunggu, hanya ingin melihat wajahmu. Aku rindu. Mungkin dunia mencoba pisahkan kita, tapi ada cara agar kita bersama. Tapi ku perlu tahu, apa kau benar-benar cinta padaku? Kan ku beri seluruh nafasku. Apa kau benar-benar mengerti aku? Hanya kau yang mengenal aku, tiada yang lain untukku. Lahirlah sebuah cerita, perjalanan kita berdua, menyatu sampai yang kan ku kenang selamanya, mengulang setiap kata-kata yang kau ucap. Mungkin dunia mencoba pisahkan kita, tapi ada cara agar kita bersama. Tapi ku perlu tahu, apa kau benar-benar cinta padaku? Kan ku beri seluruh nafasku. Apa kau benar-benar mengerti aku? Hanya kau yang mengenalku. Ku tahu sedari dulu, perlahan-lahan waktu akan terus berlalu. Walau ku takkan mampu untuk menunggu, merindu sesuatu yang tak tentu. Apakah kita bisa kembali bersama? Tapi ku perlu tahu, apa kau benar-benar cinta padaku? Kan ku
Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Informasi seputar kampus hanya di sini, di Seputar Kampus Kita. Seputar kampus kita. Sobat Sehat, tahukah Anda bahwa kampus kita memiliki museum biologi loh? Museum Biologi UGM merupakan gagasan dari tenaga pendidik Fakultas Biologi UGM, yaitu Profesor Dr. Gigi R.G. Insrayana dan Profesor Insinyur Muso Suryowinoto. Diresmikan pada tanggal 20 Desember 1969 dan terletak Jalan Sultan Agung, nomor 22, Kecamatan Mergangsan, Yogyakarta. Sobat Sehat, museum ini terbuka untuk umum loh dan memiliki banyak koleksi di dalamnya. Sobat Sehat dapat menemukan keanekaragaman flora dan fauna yang ditampilkan di dalam diorama sesuai dengan habitatnya di alam. Koleksi fauna yang terdapat di museum dapat berupa awetan basah, taksidermi, dan kerangka. Sedangkan untuk koleksi flora dalam bentuk herbarium basah dan kering. Koleksi-koleksi tersebut berasal dari Indonesia dan luar negeri yang merupakan sumbangan dari berbagai pihak. Nah, Sobat Sehat bisa datang ke Museum Biologi nih setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 8 pagi sampai dengan pukul 4 sore dan di hari Jumat pukul 8 pagi sampai dengan pukul 3 sore. Penasaran Sobat Sehat? Yuk, datang ke Museum Biologi UGM. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Punya pertanyaan seputar kesehatan tapi bingung nyari jawaban? Udah scrolling tapi ragu, bener nggak ya? Tanyakan langsung saja di acara Tanya Pakar. Dipancarkan dari Gedung Ilmu Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Perawatan Universitas Gadjah Mada. Raisa Radio tetap hadir untuk Anda. Hai Sobat Sehat yang baru saja bergabung di radio, selamat bergabung bersama dengan kami di Raisa Radio Indonesia Sehat di program Tanya Pakar, di mana kita bisa bertanya langsung pada pakarnya. Dan masih bersama dengan Mbak Sutidian Lestari, Magister Psikologi-Psikolog dari Layanan Konseling Psikologi FKKMK UGM nih. Sobat Sehat, kita bicara tentang bagaimana cara mengontrol emosi. Nah, Sobat Sehat yang ada di radio bisa bertanya di WhatsApp kami atau yang di Zoom boleh resen saja atau dituliskan di kolom chat. Mbak Dian, kita nanti misalkan buka pertanyaan untuk Sobat Sehat di luar Zoom, boleh ya Mbak Dian? Ini banyak yang bergabung tapi pakai namanya anonim, nggak apa-apa nih Mbak Dian? Iya, biasanya gitu. Malu-malu tapi mau nih Mbak Dian ya. Iya. Ya, terima kasih Mbak Dian masih bersama dengan kami di Tanya Pakar nih Sobat Sehat. Tadi kita sudah banyak nih dapat ilmu dari Mbak Dian terkait bagaimana mengenali emosi yang baik dan juga tips latihannya yang bisa kita praktekkan di rumah gitu ya. Dan Mbak Dian, ini emosi kan tadi kadang kita tiba-tiba aja gitu ngerasa emosi, namanya kejadian, namanya ujian kan macam-macam ya Mbak Dian ya. Dan lalu apakah emosi itu bisa kita atur? Apakah bisa kita kontrol emosi itu? Iya, jadi kan emosi itu kan sesuatu yang nature ya, yang memang respon yang otomatis gitu ya sebenarnya gitu. Nah, jadi kita tuh sangat bisa gitu ya untuk kemudian mengelola bagaimana cara kita mengekspresikannya gitu ya, atau kita nge-handle-nya tuh seperti apa. Tapi bukan berarti maksudnya kita bisa milih gitu ya. Bisa milih kalau aku nggak mau sedih, aku maunya senang aja. Maksudnya tuh kita nggak bisa milih kayak emosinya apa, karena dia tuh nature aja, naturally happen aja gitu ya. Maksudnya mau sedih kayak gitu. Jadi misalnya kita baru kita dapat hadiah nih gitu ya, tiba-tiba dapat hadiah gitu.
nggak ada apa-apa, tapi teman kita ngasih surprise gitu, ngasih ngasih coklat lah atau apa gitu ya. Kita seneng banget, tapi kayak yang, nggak, aku kayak mau biasa aja gitu ya, nggak bisa. Itu kayak otomatis kayak misalnya Mbak, kayak kita kan misalnya kita dicubit itu kan sakit ya begitu ya misalnya ya, kan itu kan otomatis ya gitu ya. Mau kita mau menjerit atau mau diem aja, nah itu gitu ya. Kemudian bisa kita kelola di situ kayak gitu. Jadi bukan milih gitu ya, bukan milih. Iya. Enak kalau kayak gitu ya, Mbak. Kita pengen terus. Iya, makanya tadi saya bilang kan khusus tuh nggak ada emosi yang buruk kayak gitu. Jadi semuanya tuh as long as itu sesuai sama situasinya ya, then it's okay gitu. Gitu. Yang disampaikan Mbak Dian nih sedikit membuat kita semua tenang ya, Sobat, bahwasanya emosi itu nggak bertahan lama. Ya Mbak Dian, Dian tadi mengatakan kalau kita sedih, ya nggak lama kok. Nanti setelah itu kita akan bisa terswitch lagi. Barangkali setelah itu ada kejadian apa yang bikin happy gitu. Jadi dalam menjalani kehidupan kayaknya ya asal kita bisa mengelola itu tadi, insya Allah akan nggak apa-apa ya Mbak Dian ya. Nah, Mbak Dian tadi mengatakan kalau ternyata yang kita nggak bisa memilih emosi, tapi kita bisa memilih bagaimana kita merespon gitu ya Mbak Dian ya. Bisa nge-handle-nya kayak gimana. Lalu bagaimana Mbak Dian caranya nih kita bisa merespon dengan sesuatu yang mungkin nggak bikin menyesal di hari kemudian gitu? Oke, sebelum saya sampaikan kayak caranya kayak gimana, yang perlu kita pahami adalah ketika kita tadi ya untuk memanage emosi, menghandle emosi, ya kalau emosinya positif sih cenderung kita rasanya pengen ada di situ terus gitu ya, pengen senang terus gitu. Tapi kan tadi emosi itu sebenarnya bukan sesuatu yang berlangsung lama, dia tuh temporary aja gitu. Nah, tapi kan yang PR tuh soalnya kalau emosi negatif tuh kan kita kayak nggak tahan ya untuk kayak ada di situasi itu, masalahnya kan kayak gitu. Nah, yang perlu kita pahami adalah bahwa kita tuh kan selalu bisa memilih sebenarnya. Jadi kita bisa memilih apakah kita mau reaksinya tuh kayak gimana. Apakah mau membiarkan emosi kita tuh kemudian kita melakukan sesuatu yang bikin kita menyesal apa enggak sih setelahnya kayak gitu kan. Jadi kita selalu bisa untuk memilih gitu. Dan kalau nanti udah terlatih gitu ya, kita tuh juga kan punya sense gitu. Kapan kita perlu bereaksi, misalnya kalau misalnya ada orang bikin marah sama kita, kapan kita diemin aja, kapan kita perlu ngomong kayak gitu-gitu tuh nanti juga akan terlatih gitu. Nah kemudian kita juga menyadari bahwa reaksi kita tuh sebenarnya kan akan mempengaruhi kayak selanjutnya gitu ya, kayak mungkin bisa jadi hubungan kita dengan orang lain, atau misalnya kalau pagi-pagi udah riweuh gitu nanti kan kayak udah emosi jiwa gitu ya pagi-pagi, ntar kayaknya bede seharian gitu. Nah itu yang perlu kita pahami. Nah terus caranya kayak gimana sih tadi ya, setelah yang pertama jadi kan kita tuh pertama harus tahu dulu apa, ya kan. Makanya kadang kalau kita memberikan latihan ke anak-anak tuh, sebenarnya bukan ke anak-anak juga, kalau pelatihan yang terstruktur gitu ya, itu tuh tentang regulasi emosi, kita belajar untuk kayak lihat ini ya, misalnya pakai gambar-gambar. Jadi ekspresi ini tuh apa gitu-gitu. Ini ekspresi marah, pakai gambar-gambar kayak gitu ya. Jadi kita dari facial expression aja itu kita perlu paham gitu. Nah, itu ya Mbak. Jadi terus dalam mengelola emosi itu gitu. Dia teori yang mengatakan kayak kita tuh bisa gini, kan kadang-kadang ada misalnya situasi yang itu terjadi begitu aja gitu ya. Jadi kita belajar untuk mengelola responnya gitu. Tapi kita kan juga sebenarnya bisa mengenali ya. Makanya kita kan tadi perlu membiasakan diri self awareness ya, emotional awareness itu. Jadi misalnya gini, ada sesuatu sebenarnya yang kita bisa hindari ya. Hindarinya tuh kayak antisipasi gitu. Situasinya, misalnya gini, aku tuh setiap ujian selalu merasa takut gitu. Takut nilaiku tuh nanti tuh nggak bisa dapet A misalnya ya. Atau kayak nanti aku harus ranking gitu. Nah itu kan pola yang terulang ya kalau kita bisa mengenali. Jadi kan kita bisa
antisipasi gitu ya kalau kayak gitu terus gitu ya, misalnya apa yang kemudian bisa kita lakukan. Jadi kan itu antisipasi. Atau ada juga yang kadang-kadang nggak bisa kayak gitu ya. Maksudnya kita nggak, misalnya nih tiba-tiba ketemu orang yang ternyata orangnya nyebelin gitu ya, kita banyak banyak mendapatkan perkataan yang nggak baik, terus bikin kita marah gitu kan, itu kan berarti kita belajar mengontrol reaksinya kayak gitu. Jadi memang itu yang kemudian kita perlu ini ya, kita perlu pahami. Jadi ada sebenarnya yang kalau emang kita makanya kan dalam regulasi emosi itu ada beberapa hal. Yang pertama kan bagaimana kemudian kita memahami situasinya. Tadi kan memahami situasi itu penting kan, biar matching, ini emosi gue matching apa enggak nih sama peristiwanya gitu. Apakah ya tadi misalnya kayak diputusin tuh aku kalau senang ya mungkin karena terlepas dari hubungan yang jelek gitu ya misalnya, atau kayak sedih kan ya normalnya sedih gitu. Kalau nilainya jelek tuh sedih tuh wajar atau enggak sih gitu ya, gitu misalnya. Kayak gitu. Jadi pahami kita perlu yang pertama adalah memahami, mengenali situasi gitu ya. Ini situasi yang biasanya membuat emosiku intens, negatif ya, terutama itu apa bisa dihindari atau enggak. Kalau nggak bisa dihindari, apa yang kayak aku harus mempersiapkan apa untuk menghadapinya itu kan. Terus kemudian itu dari mengenali situasi. Yang kedua, kita perlu aware sama apa sih yang jadi sumber perhatian kita gitu. Kayak yang cara gampangnya nih ya Mbak, kalau misalnya kita ngomong depan orang tuh kan suka nervous ya kan, suka takut gitu, suka salah ngomong. Kadang-kadang kan ada ya kalau kita dalam kayak tips public speaking misalnya, kamu tuh jangan lihat ke orang, kamu lihat aja misalnya gitu ya, dinding di depan kamu gitu ya misalnya kayak gitu. Jadi kita perlu memperhatikan sebenarnya apa sih yang kemudian tuh aku jadi perhatian. Jadi sumber perhatianku tuh apa? Misalnya kayak misalnya kalau ngobrol sama orang tuh kayak cara dia lihat aku gitu ya, misalnya cara menatapnya kayak gitu misalnya. Jadi kita emang ya kita alihkan gitu ya kalau sama orang itu gimana ya, nggak enak gitu ya misalnya. Jadi kita jangan lihat matanya gitu ya misalnya. Maksudnya tetap tatap muka tapi jangan lihat matanya gitu ya, lihatnya gitu misalnya. Itu kayak perhatian kita tuh itu juga bisa kita lakukan gitu. Terus yang penting tuh juga adalah gimana kita menilai gitu ya, kayak penilaian kita terhadap situasi itu seperti apa. Oke. Gitu. Jadi kan kalau tadi ya emosi itu kan akan otomatis munculnya apa, tapi kemudian setiap orang tuh akan punya experience yang beda-beda tadi gitu ya. Marahnya Mbak Galuh tuh akan beda sama yang aku rasakan kayak gitu. Jadi sama-sama marah gitu, tapi beda rasanya mungkin, atau misalnya takut ya, kan ada orang kalau takut atau cemas, ada yang keringat dingin, ada yang kemudian aduh jadi gampang buang air kecil misalnya gitu. Jadi experience-nya itu akan berbeda-beda dan kadang-kadang itu sebenarnya tergantung sama apa yang kemudian kita pikirkan tentang situasi itu. Jadi perlu cek juga apa yang kita pikir. Jadi untuk mengamati itu hal-hal itu tadi kayak misalkan mengenali emosinya, lalu juga mengenali situasinya, lalu menilai itu dalam kondisi kita harus tenang berarti ya Mbak ya. Jadi iya, jadi kayak awal-awal kayak emang harus manually kayak gitu. Tapi kita tadi yang bilang nanti lama-lama kita bisa cepet kok itu tuh. Kayak nggak harus yang harus kayak gitu. Terus satu lagi sih Mbak, kayak yang kita perlu perhatikan respon kita, maksudnya apa yang perilaku yang kemudian kita munculkan gitu ya. Apakah kemudian misalnya kalau marah apa jadi teriak-teriak atau jadi mukul atau jadi kita kemudian kadang-kadang, atau misalnya kalau kecewa banget gitu ya, atau merasa menyalahkan diri sendiri gitu, itu kadang misalnya jadi melukai diri kayak gitu tuh, itu kan kita berarti harus nggak boleh kayak gitu kan. Kita nggak boleh dalam mengekspresikan itu kan akan sangat personal, tapi kuncinya adalah nggak boleh kemudian merugikan, membahayakan atau menyakiti diri sendiri maupun orang lain gitu. Jadi diri sendiri, berarti kan aku nggak ngerugiin orang gitu ya, mukul kepala sendiri misalnya kayak itu nggak boleh tetap.
gitu ya. Juga Jadi jangan kita berlebihan perlu ya. latihan, kita cari perilaku kita untuk meresponnya itu apa. Misalnya kayak tadi ya, oh kalau marah misalnya bisa menyendiri dulu gitu. Atau kemudian latihan relaksasi, latihan pernafasan gitu ya misalnya ya. Ngomong sama temen kayak gitu misalnya. Gitu. Siap, terima kasih Mbak Dian. Ternyata ada beberapa step nih Sobat Sehat yang harus kita kenali untuk kita biar tidak merespon dengan sesuatu yang merugikan diri sendiri atau jangan sampai juga nih merugikan orang lain. Jadi perlu kita amati dulu betul-betul. Nah Mbak Dian ini sudah ada banyak ternyata Sobat Sehat sudah bergabung baik di WhatsApp juga di DM kami. Izin kami bacakan Mbak Dian. Oke. Selamat sore Radio Raisa, saya Sekar di Jogja mau bertanya. Kadang kalau ketemu orang ada beberapa hal yang nggak pengen diobrolin, tapi tetap ditanyain dan dibicarain yang berujung emosi kita marah atau sedih. Nah, gimana nih cara kita mengatasinya agar emosi kita tetap terkontrol dengan baik saat ada di momen yang bikin nggak nyaman? Terima kasih banyak, sehat selalu Mbak Dian dan juga sukses selalu. Terima kasih dari Mbak Sekar nih, Mbak Dian. Jadi kalau kita terjebak di satu situasi yang pembicaraannya itu bikin kita nggak nyaman gitu ya. Ya intinya gitu ya. Nah kita pada saat itu terjadi gitu ya, kira-kira kita ini apa maksudnya? Tadi kita perlu sadar dulu kayak ini tuh seberapa intens gitu. Artinya kita juga bisa memilih untuk misalnya berpindah dari situasi itu kayak gitu. Kalau emang itu terlalu misalnya kayak aduh jadi bikin sedih banget sampai rasanya nggak tahan mau nangis gitu ya, kayaknya air mataku di ujung gitu. Nah kalau seperti itu kan misalnya kita kemudian nggak nyaman untuk mengizinkan diri kita nangis di depan orang misalnya, ya nggak apa-apa kita menyingkir sejenak kayak gitu ya, minta izin untuk kayak maaf harus bentar misalnya seperti itu. Nah itu kelihatannya sederhana tapi itu kita perlu memahami memberanikan diri ya, punya batasan-batasan seperti itu kayak gitu ketika kita terjebak pada situasi yang nggak nyaman kayak gitu, pembicaraan yang nggak nyaman. Terus misalnya apakah kemudian kan kadang-kadang karena kalau kita udah intens sekali gitu ya emosinya gitu kan juga mau ngomong juga malah kadang kita juga udah sampai bicara misalnya ya, mau menjelaskan aku sebenarnya nggak seperti itu tuh kadang juga nggak bisa, dan kadang-kadang juga itu kalau orang mah udah mau ngomongin kan kadang nggak ngerti ya penjelasan kita seperti apa gitu. Jadi yang paling gampang sih ini ya, belajar relaksasi ya, mesti tarik nafas perlahan gitu, minum air putih kalau di dekat kita ada gitu ya, ada minuman gitu misalnya kayak bisa minum, tarik nafas pelan-pelan kayak gitu sambil ditahan-tahanin didengerin kayak gitu ya, atau kemudian bisa kita menyingkir sejenak dari situ kayak gitu. Dan itu yang mungkin kayak paling gampangnya gitu ya, biar kita ya tadi kadang kita nggak sedih itu nggak bisa. Iya. Kayaknya nggak tahu nih Mbak Dian kalau Mbak Sekarnya kalau temennya itu ngomongannya konten obrolannya bisa bikin sedih ya, itu tadi yang disampaikan Mbak Dian, kita harus punya ketegasan ya Mbak Dian ya untuk bisa memilih untuk melakukan apa. Terima kasih banyak Mbak Dian. Ada lagi nih Mbak Dian, ada dari Mbak Rahma Putrisari, terima kasih banyak, semoga sehat selalu ya Mbak Rahma ya. Selamat sore Mbak Dian, mau tanya Mbak, apakah orang yang mudian itu normal atau kurang dalam mengelola emosi ya Mbak ya? Terima kasih. Nah ini mudian nih. Iya, mudian tuh apa maksudnya? Mungkin gampang berubah kali ya moodnya ya. Iya. Gitu. Atau mungkin lebih sensitif kali ya, jadi lebih lebih mudah kebawa perasaan gitu ya. Iya. Yang bahaya nanti malah aku hari ini nggak berangkat kuliah karena aku lagi nggak mood gitu. Bahaya tuh Mbak. Aduh, itu PR sekali kalau kayak gitu. Ya, silakan. Jadi kemudian itu, jadi kan setiap orang itu punya karakteristik kepribadian masing-masing gitu ya. Ya terutama dalam
apa sih namanya, secara emosi itu seperti apa sih gambaran kepribadiannya. Nah, itu kan tiap orang berbeda-beda. Ada orang yang memang apa ya, kalau orang Jawa bilang cili api gitu ya, maksudnya gampang gampang tadi baper lah ya gampangnya ya gitu ya, gampang gampang kerasa apa-apa dikit kerasa kayak gitu. Jadi ada yang maksudnya tuh itu sebenarnya bawaan ya. Maksudnya kan ada orang yang lebih sensitif, ada orang yang kayak cuek, ada yang kayak ibaratnya apapun yang terjadi mah dia sans aja gitu ya, cool aja gitu-gitu. Nah, itu kan sebenarnya ada faktor kepribadian juga. Jadi nggak selalu salah juga sih sebenarnya kalau kemudian kita harusnya orangnya kayak gitu, emang misalnya gampang cemas atau emang gampang kena secara emosi tuh secara perasaan tuh gampang perasaan misalnya. Nah, hal itu tuh ada bisa jadi karakteristik kepribadian seseorang juga. Nah, tapi kemudian kita lihat nih apa ya, yang responnya tadi seperti apa kayak gitu. Bisa jadi dia kemudian tapi dia terampil gitu. Kayak ibaratnya gampangnya gini, misalnya ada ya dia gampang baper tapi dia tahu gimana cara ngatasinnya. Jadi nggak bikin ribet orang lain lah kayak gitu ya. Kalau misalnya dia nih nggak bisa diomongin dikit gitu. Pokoknya kalau ada ini tuh dianggapnya serius kayak. Tapi kemudian dia bisa mengelola itu dengan baik gitu ya. Emang aku sebel tapi kemudian dia bisa merespon. Tapi bisa jadi kayak orang yang kemudian dia cuek-cuek aja tapi sekalinya ini langsung marah besar misalnya sekalinya diomongin itu kan juga dia juga berarti kan keterampilan mengelola emosi juga kurang kayak gitu. Jadi belum tentu juga sih sebenarnya gitu. Karena itu bisa kayak kita ya bisa jadi ada karakteristik kepribadian juga gitu. Ya, terima kasih Mbak Dian. Jadi bukan berarti yang kemudian itu nggak terampil ya, bisa jadi malah lebih terampil ya Mbak Dian ya, tergantung orangnya. Terima kasih Mbak Rahma Putri Sari. Ini bicara soal mood juga nih Mbak Dian, ada satu lagi yang bertanya, mungkin ini pertanyaan terakhir nih. Sore Mbak Dian, saya Hilmi, izin bertanya, saya punya teman yang suka bad mood Mbak. Sebagai teman, bagaimana cara menyikapi teman yang seperti itu ya Mbak? Matur nuwun, semoga sehat selalu. Iya, oke. Jadi kita juga perlu pahami ya bahwa kan kita mengenal beberapa istilah kayak ada emosi, perasaan, mood, apa sih bedanya gitu. Jadi itu kita perlu memahami secara rootnya itu seperti apa. Kalau emosi itu kan memang bagaimana reaksi kita terhadap suatu stimulasi tertentu atau peristiwa tertentu. Nah, kalau perasaan tuh lebih ke kita menginterpretasinya tuh seperti apa sih kayak gitu. Jadi kita tuh memahaminya tuh seperti apa. Makanya bisa misalnya sama-sama marah tapi kemudian kita tuh memahaminya beda gitu. Itu kan bisa. Itu lebih ke perasaan gitu. Nah, kalau mood itu lebih ke kalau tadi ya emosi itu jelas kan. Kita bisa tahu situasinya tuh apa gitu. Terus kalau ya perasaan juga demikian. Nah, kalau mood itu kayak lebih lama ya ininya ya waktu durasinya daripada emosi itu, tapi kayak emotional state yang kayak durasinya sedikit lebih lama gitu. Tapi kadang kita bisa tahu kenapa penyebabnya apa, kadang nggak bisa juga kayak gitu. Nah kemudian kadang makanya kita perlu paham, misalnya bad mood itu tuh sebenarnya dia tuh emang moodnya yang jelek karena misalnya seharian gitu ya biasanya lama gitu, atau pada situasi tertentu aja kayak gitu. Itu perlu dikenali juga seperti itu gitu. Oke, jadi nggak langsung mengingatkan ya Mbak Dian kalau memang situasi suasana hatinya lagi bad mood beneran karena ada hal yang mungkin nggak mengenakan ya biarkan saja gitu ya. Iya, gitu. Tapi kalau kemudian dia kayak berlangsungnya lama dan misalnya jadi ngefek ya ke kita gitu ya, jadi ngefek ke kita. Ya kita juga perlu bijak juga untuk misalnya ngajak ngobrolnya, ngingetin ya, kayak gitu tuh juga perlu diperhatikan ya. Kan kalau misalnya kemudian kita mau ngomongin, kalau kita ya makanya kan sebenarnya emosi sama bagaimana interaksi kita dengan orang-orang di sekitar kita itu kan sangat saling mempengaruhi gitu ya. Nah makanya kalau misalnya kita mau
ibaratnya ngingetin atau nanyain gitu ya sama orang yang lagi senggol bacok gitu ya. itu perlu diperhatikan. Maksudnya sebenarnya seberapa urgent, misalnya kita tahu teman kita lagi bad mood, tapi ini urgent nggak diomongin sekarang, harus hari ini banget emangnya. Kita bisa tunggu besok gitu. Tapi kan besok masih ada waktu. Atau kalau memang harus sekarang gitu ya, ya kan kita berarti perlu mawas diri. Emosi kita kan berarti ini kita kontrol emosi juga kan sebenarnya. Ya. Artinya kita mengantisipasi situasi kita tuh mau menghadapi orang yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja. Jadi kita harus lebih aware bahwa mungkin nanti kita jadi akan marah gitu ya, atau kita akan jadi lebih kesel gitu ya, kayak gitu. Oke, jadi memang harus disesuaikan ya ini ya Mas. Semoga terjawab. Terima kasih sudah mengirimkan pertanyaannya ke kami. Terima kasih banyak juga Mbak Dian sudah menjawab pertanyaan dari Sobat Sehat, meskipun ada beberapa yang mungkin belum sempat terbaca karena keterbatasan waktu nih Sobat Sehat. Dan terima kasih banyak Mbak Dian sudah hadir untuk membagikan ilmunya kepada kita semua ya Mbak Dian. Untuk Sobat Sehat yang di radio, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Yang di Zoom juga terima kasih banyak sudah masih setia di Raisa Radio. Dan mungkin terakhir pesan singkat dari Mbak Dian untuk Sobat Sehat semuanya dalam hal mengontrol emosi. Silakan Mbak Dian. Iya, jadi keterampilan emosi itu memang kita tadi ya practice makes perfect. Kita perlu selalu melatih diri kita untuk kemudian mawas diri, menyadari emosi yang kita rasakan, menerima apapun emosi yang kita rasakan, dan pelan-pelan belajar untuk kemudian mengelolanya gitu. Dan ya seiring tantangan kehidupan sehari-hari yang kemudian semakin berkembang, makanya ya kita perlu terus-terus latihan gitu ya, karena biar menyesuaikan sama kehidupan kita sehari-hari seperti apa ya. Tapi kemudian tidak perlu berkecil hati, ini adalah satu keterampilan yang kita bisa pelajari dan bisa kita senantiasa tingkatkan seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mbak Dian. Dan untuk Sobat Sehat yang mungkin ada kendala dalam memahami emosi dan butuh tadi ya kita bercerita ke orang lain, itu juga dibutuhkan untuk mengenali emosi kita. Kalau sudah berlarut-larut, boleh ke layanan konseling FKKMK ya Mbak Dian ya. Nanti ya boleh, tapi khusus mahasiswa ya ini ya Mbak. Iya. Mahasiswa kayak gitu. Nanti untuk teman-teman yang dari FKKMK nih yang pada dengerin nih, para Sobat Sehat nih, boleh banget untuk langsung ke konseling FKKMK UGM untuk nanti bertemu dengan Mbak Dian di sana. Terima kasih banyak Mbak Dian sudah berbagi kepada kita semua, dan semoga kita semua nih Sobat Sehat bisa mengenali emosi kita seperti apa dan belajar untuk mengelolanya. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Mbak Dian. Sehat selalu, Mbak Dian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ketemu lagi, Mbak Galuh dan Mas. Iya. Oke, terima kasih banyak, dan Sobat Sehat, selamat beristirahat. Hati-hati di jalan karena mungkin ini sudah mulai hujan rintik-rintik ya bagi Anda yang di seputaran kampus di FKKMK UGM. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan jangan lupa untuk follow Instagram kami di @raisaradio.ugm untuk bisa mendapatkan informasi jadwal siaran atau mungkin tema-tema menarik atau mungkin acara-acara yang diselenggarakan oleh Raisa Radio. Raisa Radio Indonesia Sehat, dan saya Galuh bersama dengan tim Raisa Radio pamit undur diri. Kami doakan Anda selalu sehat. Kamu lagi sore hari lagi nggak enak badan gitu ya, ini lagi musim nih Sobat Sehat. Semoga Anda segera sehat dan luangkan waktu untuk beristirahat, dan semoga bisa beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih, saya Galuh pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Terima kasih banyak. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulihat ada yang bersinar di kedua bola matamu. Oh kasihku, kau buat malam gelap ini jadi penuh cahaya, terang kilau pesona. Kasih andai anganku bersuara, dia kan bernyanyi rapsodi indah yang kan bermuara di fajar hati. Kelingking kita berjanji, jari manis jadi saksi bahagia hingga sang bumi enggan berputar lagi.
angan-anganku bersuara di fajar hati. Kelingking kita berjanji, jari manis jadi saksi bahagia untuk selamanya. Kasih andai anganku bersuara, dia kan bernyanyi rapsodi indah yang kan bermuara di fajar hati. Kelingking kita berjanji, jari manis jadi saksi bahagia hingga sang bumi tak berputar lagi. Di sisimu selamanya, di fajar hati. Kelingking kita berjanji, jari manis jadi saksi bahagia hingga sang bumi enggan berputar lagi. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio.